Hari ini pemerintah daerah tidak serius. Tidak serius? Tidak serius menjalankan roda organisasi pemerintahan. Malah yang bermasalah yang dipromosikan. Ini maaf ini, aku harus sampaikan sama kawan-kawan media. Aku khawatir ini kayak jadi mindset di ASN Kabupaten Ogan Komering Ulu. Kalau kamu nak punya posisi, tak perlu pacak pegawai. Yang penting dekat, dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam, selamat pagi, dan selamat siang dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan Anda semua dalam kondisi sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Jumpa lagi kita di Begesah. Di sebelah kanan saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kanda wabarakatuh. Muhammad Saleh Tito. Yes. Benar ya? Apa kabar Kanda? Alhamdulillah, baik. Dek Wiwin. Dari mana hari ini? Hari ini kita ngabisi waktu Kondangan. Full tiap minggu? Ya alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Masih banyak yang undang. Masih banyak yang undang. Artinya masih ingat orang sama Kanda Tito. Karena yang khawatir itu kalau kita sudah berganti bulan tidak ngasih undangan yang datang dulu. Nah, itu juga ya. Jadi walaupun berat kondangan itu masih disyukuri. Alhamdulillah. Oke Kando, kita ini langsung saja nih. Kita ini Begesah di pinggir jalan. Ini mohon maaf kalau ada noise-noise yang masuk ya. Kando, sebagaimana kita ketahui ini ada pelantikan pejabat sekretaris daerah yang dijabat oleh saat ini kawan Irianto. Nah, kawan-kawan di DPRD ini ribut-ribut nih, hiruk pikuk mengenai sosok tersebut. Kayaknya ini kembalinya ke personal, bukan ke perihal teknis bicara soal hukum legal dan sebagainya. Gimana nih pandangan Kak Tito? Ya, terima kasih Dek Wiwin. Jadi memang kalau Wiwin Lanil pun nak ajak ketemu, kita ini agak was-was juga nih apa yang nak ditanya ya. Karena biasanya cerita yang nak dibawa ini cerita panas, yang memanaskan. Tapi yang pertama ini, pertama kita jengok dari sisi lain tentang hiruk pikuk pengangkatan pejabat sekretaris daerah. Jadi kita jengok dari sisi positifnya. Jadi sisi positif hari ini di DPR itu mengeluarkan kritik-kritik terhadap yang dilakukan oleh eksekutif. Dan ini sangat sehat untuk demokrasi. Itu yang pertama kali pengen kita sampai ke sama masyarakat. Jangan alergi dengan hal semacam yang hari ini terjadi. Dan harus kita syukuri. Kenapa? Kita tidak pengen kejadian Orde Baru itu terulang lagi di zaman sekarang. Yang mana apapun yang dilakukan eksekutif, legislatif diam dan cuma stempel. Hari ini kan kita disuguhi dengan demokrasi yang sehat. Beberapa kebijakan yang diambil oleh eksekutif dapat kritisan yang keras dari legislatif. Itu sebagai kita juga DPR melaksanakan tugas dan fungsinya, kontrol terhadap hal-hal yang dilakukan oleh lembaga eksekutif. Karena kok kita harus saling mengkontrol, sebagaimana LSM dan masyarakat lainnya yang punya hak untuk mengetahui tentang apa yang sedang terjadi. Oke Kak, sebelum Kak lanjutkan, aku nak tanya lagi Kak. Kembali ke sosok PJ Sekda yang dijabat Pak Darmawan. Itu kan berdasarkan Komisi 1 kemarin yang memanggil Sekjen BKP SDM, DPR ini punya catatan-catatan buruk lah, bisa dikatakan, terhadap sosok ini. Apakah begitu? Jadi kalau kakak pengen ceritanya kita tarik lagi keluar, jadi supaya kita jadi semangat untuk membahas. Ini kita jadikan waktu yang tepat untuk membahas tentang melantik pejabat yang ada di Kabupaten Oku. Jadi kita bukan cuma cerita Sekda yang habis masa jabatannya. Jadi kita coba keluar lebih tarik momentum pelantikan penjabat Sekda ini jadi momentum kita untuk melakukan kritisi terhadap pemerintah daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu. Kalau untuk melantik Sekda kami pikir itu memang kewenangan di wilayah eksekutif. Nah, tinggal kritisi dari kawan-kawan di Komisi 1 kemarin, biarlah kita sama-sama lihat ke depan, akan mengalir, akan diuji sama-sama. Apa yang disampaikan kawan-kawan komisi itu juga pasti punya alasan-alasan. Tapi yang panjang sore ini kita agak keluar lagi, agak keluar bahwa hari ini
aku selaku anggota DPR, saya selaku anggota DPR harus berani, harus mampu mengucapkan hari ini pemerintah daerah tidak serius. Tidak serius. Tidak serius menjalankan roda organisasi pemerintahan. Kalau sekda habis masa jabatannya diganti itu sudah wajib. Oke. Bagus. Cuman yang hari ini kita jadi timbul pertanyaan. Kita malah akhirnya bertanya sama PJ pemerintah daerah hari ini. Kemarin mungkin sama-sama kita ingat ya. Begitu kekosongan kekuasaan, gubernur menunjuk pelaksana harian. 1 tahun pelaksana harian memimpin Kabupaten Ogan Komering. Begitu banyak kritisan. Kritik-kritik masuk bahwa PLH tidak punya kewenangan, PLH macam-macam. Sehingga seluruh masyarakat terlibat untuk minta kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Menteri Dalam Negeri untuk segera menunjuk pejabat Kabupaten Ogan Komering Ulu. Supaya apa? Supaya roda organisasi pemerintah ini dapat berjalan. Oke. Itu 1 tahun yang lalu. Hari ini sudah hampir 1 tahun. Yang menjadi harapan masyarakat pada waktu itu, kami juga belum bisa dilaksanakan pada hari ini. Kemarin ada pelantikan 2 orang itu, ya memang sudah melalui asesmen. Ya. Nah yang jadi miris itu hari ini masih banyak jabatan-jabatan yang kosong yang belum diisi. Saya secara pribadi harus mengatakan pemerintah daerah hari ini tidak serius dalam rangka menjalankan roda pemerintahan. Jadi tidak serius itu dalam hal kalau kita lebih kerucut lagi menata struktur organisasinya. Benar, Win. Jadi yang sepanjang kami ketahui, tugas pertama pemimpin itu menata organisasi pemerintahan dulu. Karena struktur pemerintahan inilah yang akan menjalankan cita-cita si pemimpin. Kalau hari ini sudah hampir 1 tahun, yang kosong-kosong itu masih sangat banyak. Dan yang lebih parahnya lagi hari ini sebenarnya malah yang bermasalah yang dipromosikan. Ini maaf ini, aku harus sampaikan sama kawan-kawan media. Kawan-kawan media 1 tahun yang lalu itu aksi besar-besaran di Pemda itu protes terhadap brother Ferry Iswan. Oke. Kamu udah tahu apa maksud kamu. Hari ini kita tinjau tontonan, justru yang banyak kritis itu dipromosikan jabatannya. Yang bermasalah dipromosikan? Dipromosikan. Jabatan yang kosong masih banyak, yang bermasalah dipromosikan. Hari ini kita diberi tontonan lagi yang punya rekam jejak kami anggap rapot merah, itu dipromosikan juga. Mungkin itu kami tangkap banyak ketidakpuasan terhadap apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah daerah hari ini. Artinya termasuk ke penjabat sekda juga? Ya, benar. Kakak di Komisi 3. Komisi 3 itu salah satu mitranya itu Bapenda. Yang dinandakodai Pak Darmawan. Pada LKPJ tahun kemarin, kita dalam pansus sudah jelas. Kita buka catatan-catatan kinerja Bapenda dan kami anggap itu nilai merah. Tidak ada prestasi? Kami anggap nilai merah. Nilai merah? Nilai merah. Kalau nilai merah itu kalau sekolah nggak naik kelas kak ya? Itu ditafsirkan sendiri. Dan hari ini orang-orang yang kita anggap perlu diberi catatan-catatan itu malah yang dipromosikan. Aku agak sedih Win hari ini kita ditontonkan dengan mengangkat pejabat-pejabat yang punya rekam jejak di mata publik. Ini jadi presiden buruk nggak? Kita nggak pengen sampai itu terjadi. Tapi kalau ini terus dibiarkan, ia akan merusak citra pemerintah itu sendiri. Kan kita memahami dan kita harus mengakui bahwa memilih, mengangkat, melantik pejabat itu kewenangan eksekutif. Tapi kita juga punya hak untuk mengkritisi. Karena apa? Kita pengen tujuan, cita-cita dari RPJMD di pemerintah daerah Kabupaten Ogan Komering itu dapat direalisasikan. Dan untuk merealisasikan itu diperlukan pembantu-pembantu kepala daerah yang handal dan baik, berintegritas. Kita tidak pengen ngatakan wah ini tidak integritas, oh ini tidak baik. Tapi kita bisa menilai dari rekam jejak yang ada selama ini. Hari ini, Bung Iwin, belum kita jingok pengangkatan, pengisian tempat-tempat kosong yang ada di SKP di Kabupaten Ogan Komering itu. Yang akhirnya kita malah bertanya, ada apa ini? Kemarin kita jingok PLH punya waktu 1 tahun, sehingga ada ngomong PLH Raso PJ. Nah hari ini sudah hampir setahun,
PJ tidak mampu melaksanakan kewenangan yang dia miliki. Akhirnya kita berpikir, hari ini PJ rasa PLH. Nah, ada apa ini juga kita tidak tahu. Dan kita tidak mau tahu. Jadi kita hanya minta Pak Bupati segera, kalau Pak Bupati itu mikirkan masyarakat, segera bangun struktur pemerintahan yang baik. Yang dengan struktur organisasi pemerintahan yang baik itu, kita harapkan mampu bekerja secara optimal. Menempatkan orang-orang pada posisinya, the right man and the right place. Itu kewenangan Pak Bupati. Kita hanya mengkritisi orang-orang yang punya rekam jejak yang Ya. tidak baik. Artinya Kak, belum terlihat ini sosok PJ ini menempatkan orang-orang the right man and the right place-nya. Yang Hasil like and dislike yang kita sama khawatirkan kekuasaan. itu mah ini deh, Win. Yang kita khawatirkan itu mah ini. Kalau kita ditontonkan dengan orang-orang yang bermasalah dipromosikan jabatan, aku khawatir ini kayak jadi mindset di ASN Kabupaten Ogan Komering Ulu. Kalau kamu nak punya posisi, tak perlu pacak pegawai. Yang penting dekat, dapat. Nah, ini kan bahaya. Iya. Akan mematikan ide-ide, pikiran-pikiran yang baik dalam dunia ASN di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Sekali lagi, masih ingat, masih hangat di pikiran kita sama-sama. Media protes terhadap Sosok Ferry Iswan Brother. dari Iswan Brother. Aku juga tidak tahu apakah 1 tahun ini masalah itu sudah selesai sehingga dipromosikan. Nah, hal-hal seperti ini kita merasa terpanggil untuk mengkritisinya. Kalau pertanyaan Kak Tito tadi, ini ada apa ini? Kalau Kak Tito bisa jawab, sebenarnya ada apa Kak? Apakah karena statusnya hanya karena Bupati itu status masih PJ, atau karena ini senior saya nggak enak nih? Nah, atau jadi, ada hal lain? Kak, kita tidak tahu apa yang ada di pikirannya kan. Iya. Cuman kita hanya cerita harapan. Oke. Kemarin waktu PLH kita berharap supaya pemerintah Kabupaten Oku ini bisa maksimal bekerja, diperlukan pemimpin yang memiliki kewenangan untuk mengisi struktur organisasi pemerintahan yang kosong. Sehingga gelombang kritik terhadap PLH waktu itu dijabat oleh Pak Edward Chandra begitu keras. Artinya ada harapan masyarakat terhadap pemimpin di Kabupaten Oku ini. Ya mak mano kita nak percaya bahwa cita-cita Oku ini bisa terwujud kalau struktur organisasinya belum tertata. Karena yang nak mewujudkan itu ya struktur organisasinya. Nah, makanya aku khawatir jangan sampai jadi mindset ASN kita akhirnya rusak. Oke. Tak perlu igoi pacak pegawai di Kabupaten Oku ini. Yang penting kita dekat, walaupun banyak masalah, Nah, tak ngerti urusan. itu yang bahaya. Nah, itu kan bisa bahaya, akan merusak citra pemerintah itu dewe, yang pada gilirannya ya masyarakat yang akan dirugikan. Makanya dalam kesempatan ini, Win, terima kasih. Memang aku agak gugup kalau kau lah manggil itu pasti cerita tentang yang hangat dan menghangatkan. Tapi ini perlu kita sampaikan bahwa masyarakat di bawah ini tidak tahu, tidak pengen tahu siapa yang ada di pucuk. Ya cuma mak mano masyarakat dapat menikmati Kabupaten Ogan Komering Ulu ini kalau struktur organisasi pemerintahannya baik sampai hari ini sudah hampir 1 tahun masih seperti ini. Begitu-begitu saja. Masih seperti ini, masih seperti yang dulu. Masih seperti dulu. Ya? Ada sudah 1 tahun bergantian, kabit ini jadi gantian dengan kabit ini. Kalau kita panggil di komisi, kita diskusi, Pak, mak mano, Pak, kami tidak ngerti Iya. jabatnya. Tapi kalau kakak boleh berpendapat lagi, sebenarnya perlu tidak Kak? Boleh apa? Direvolusi lah kira-kira pejabat-pejabat di Oku ini kan masih sisa-sisa yang lama nih. Jadi kita tidak galak pakai bahasa revolusi itu, mungkin terlalu. Ya. Tapi Kamu ngopi gak ya? ya, betul kami. Ngopi dulu Kak, kalau haus. Tapi ya kita galak jengok presiden itu. Mak mano kita akhirnya tidak percaya terhadap pemimpin, begitu dia menunjuk pembantu-pembantunya, uang-uang yang tidak mendapat kepercayaan publik. Belumlah dia bekerja, orang sudah tidak percaya. Nah, aku takut pemerintah hari ini membuat masyarakat itu sudah tidak percaya lagi. Makanya aku selalu ngomong kalau ketemu masyarakat, Pak, mak mano, Pak? Sabar, Pak. Ya kita cuma bisa sabar. Kritis sebagai anggota DPR sudah kita sampaikan. Dan kewenangan itu ada di wilayah eksekutif dan kita bersabar.
bersabar dan berdoa. Mudah-mudahan Oku ini akan jadi lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang. Hanya itu yang bisa kita sampaikan. Badai pasti berlalu. Badai pasti berlalu, mentari akan timbul pada waktunya. Oke. Oke Kak, terakhir Kak mungkin ada penekanan lagi nih. Jadi masih ya sebelum menutup. Ya, closing. Terima kasih sama Dewi Win waktunya sekali lagi karena kecintaan kita terhadap Kabupaten Ogan Komering Ulu ini. Sudah 2 tahun kita merasakan Oku dalam keadaan seperti ini. Kita pengen ada semacam keberanian ya untuk menata ulang. Dan ini kewenangan itu ada di pemerintah daerah hari ini. Kalau kemarin PLH oke, kita tidak bisa ngomong. PLH tidak punya kapasitas, tidak punya kewenangan itu. Hari ini kita harus minta supaya apa? Supaya cita-cita untuk masyarakat yang baik, program-program berjalan dengan baik, RPJMD dapat terwujud, itu dengan menata organisasi pemerintah. Mak Mano bisa mewujudkan kalau roda organisasi kita hari ini tidak bisa kita percayai. Oh. Jadi itu yang paling penting. Itu cukup Kak? Ya, cukup. Ya. Oke lah, mungkin sudah cukup ya. Ini hari sudah petang, sebentar lagi maghrib. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Kando Tito ini menjadi kritik ini menjadi bahan evaluasi Kak ya. Jangan baper. Nah, kepada yang kami sebutkan nama-namanya tadi ya, kalaupun ada salah ya mohon maaf, itu karena kami manusia. Apabila ingin mengkonter silakan bergesah di sini, duduk bareng kita sama-sama membangun Oku untuk yang lebih baik lagi. Kami akhiri pergesahan pada petang hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.